Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sequel dari gelombang bunyi. Dan nanti kita juga akan ketemu sequel lainnya, yaitu gelombang cahaya. Yuk garap dulu untuk gelombang bunyinya. Kurang lebih ada 5 konten atau 5 substansi di gelombang bunyi yang akan kita pelajari. Sebenarnya ada 6 sih, cuma yang satu relatif jarang nongol di soal. Dan ya kita bikin lebih ramping dulu aja ya di zaman first major sekarang. Ada 5 poin ini, kita bahas satu-satu dimulai dari sekarang. Jadi kita kalau ngomongin gelombang bunyi, kita terpaku dulu ke cepat rambat bunyi. Karena bagaimanapun juga bunyi itu gelombang mekanik, butuh medium buat merambat ya. Dan perambatannya itu lewat 3 medium, bisa padat, bisa cair, bisa gas. Untuk cepat rambat bunyi pada masing-masing medium punya rumusan yang berbeda. Jadi nanti kalaupun ada soal relatif pertanyaannya, tinggal dilihat aja dia minta cepat rambatnya di medium apa. Kalau gas ya ini rumusnya, kalau cair ini rumusnya, kalau padat ini rumusnya. Tapi kalau di benda padat tuh biasanya bunyi merambat di suatu instrumen atau sumber suara. Misalnya dawai. Nah kalau dawai biasanya ada rumus yang khusus. Ini dia rumusnya ya. Sering banget ini soal keluar. Jadi kalau boleh ditandain nih, bintangin ya. Cepat rambat bunyi pada dawai sering ditanyain. Walaupun pertanyaannya bisa jadi bukan V-nya, tapi bisa jadi tegangan talinya, bisa jadi massa talinya gitu ya. Oke, ini yang 2 sebelah kanan itu relatif substituennya aja atau kesetaraannya, tapi yang sering dipakai itu yang sebelah sini nih. Gaya tegangan tali dibagi massa jenis tali, atau massa jenis talinya kita jabarin jadi M per L, jadilah FL per M. Biasanya kalau diapalin film gitu ya. Terus kita lanjut ke nada. Ini skip ya karena memang mudah, tinggal kopas ke rumus aja. Intinya sih ini rumusan cepat rambat bunyi di berbagai medium. Yang sering dipakai itu di benda padat yang pada dawai. Untuk nada kita bakal banyak ngomongin frekuensi. Frekuensi yang dihasilkan oleh sumber suara atau sumber bunyi ya. Ada 3 macam sumber suara yang sifatnya instrumen ya, kurang lebih, yaitu ada senar atau dawai, ada pipa organa terbuka, ada pipa organa tertutup. Kalau kita bicara sumber bunyi ini dibawa ke istilah instrumen musik, maka ya emang cuma ada 3 ini ya. Contoh gitar itu kombinasi antara dawai dengan pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka itu apa sih? Oke, ini adalah istilah ya. Jangan terlalu mikir harus pipa ya. Yang penting tuh ada suatu kolom udara, dua-duanya bolong, berarti itu namanya pipa organa terbuka. Kalau gitar itu berarti pipa organa tertutup, karena kan bolongnya cuma 1 ya. Kalau suling, nah itu pipa organa terbuka. Walaupun di ujung sulingnya itu menyempit, tapi kan judulnya kebuka coy ya. Contoh lagi gamelan itu juga pipa organa walaupun nggak kayak pipa, dia adalah pipa organa tertutup. Gamelan, gong, kayak gitu kan ibaratnya ada bagian tertutup, ada bagian kebuka. Kalau harmonika, apalagi tuh itu nggak kayak pipa. Harmonika itu ya pipa organa tetap ya, karena nggak ada dawainya kan. Nah harmonika, saya tahunya tuh banyak ini ya, banyak cairan di dalamnya kalau abis dipakai. Saya nggak tahu ujungnya tuh bolong atau tutup ya. Silakan kalian persepsikan sendiri atau kepo barangkali ya gitu. Oke, cukup basa-basinya. Kita intinya mainan 3 sumber bunyi ini akan membandingkan nilai frekuensi ke N-nya dan akan membuat suatu perbandingan dari suatu nada yang akan kita sebut sebagai nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga. Jadi kalau ada istilah atau ada kata-kata pertanyaan, tentukan frekuensi nada atas kedua, itu kita akan tulis F2. Tentukan frekuensi nada dasar, itu kita tulis F0 ya. Oke? Ada pola yang tercipta ketika kita bicara nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Dan biasanya menjadi titik penting, yaitu kita harus tahu jumlah simpul, jumlah perutnya di setiap nada. Biar bisa tahu sampai nada atas keberapa, kita apalin yang nada dasarnya. Sebenarnya ada opsi, ngapalinnya itu bisa dalam bentuk hayalan gambar, bisa dibentuk dalam ya jumlah simpul sama jumlah perut sih gitu. Coba kalian ngebayangin dawai ini nada dasarnya itu kayak bantal atau kayak kacang ya, maka di ujungnya itu keikat berarti ada simpul, dan di perut, di tengah-tengahnya ya perut 1 gitu. Jadi ini namanya 1 perut 1 simpul untuk nada dasar. Nah kalau ditanyain nada atas ketiga itu simpulnya berapa, berarti kalau startnya dari 2, nada atas ketiga 2-nya tambahin 3, jadi nanti nada atas ketiga tuh simpulnya ada 5 karena 2 ditambah 3. Perutnya itu kan mulainya dari 1, jumlahnya 1. Jadi perut pada frekuensi nada atas ketiga adalah 1 tambah 3 alias 4.
Begitu pula kita kalau mainan pipa organa terbuka, pipa organa tertutup. Nah, kalau pipa organa tertutup enak nih. Jumlah perut sama jumlah simpul sama. Nada dasar misalkan 1 perut 1 simpul. Kalau nada atas pertama 2 perut 2 simpul. Berarti nada atas kelima ya berarti 6 perut 6 simpul. Tinggal ditambahin 1 tambah 5, 1 tambah 5. Gitu ya. Kalau mau disuruh dihitung jumlah simpul sama jumlah perut di suatu nada atas kesekian. Itu kalau ngomongin simpul perutnya. Kalau disuruh cari frekuensi ke berapa atau frekuensi nada atas ke berapa, itu tinggal pakai rumusan yang ini. Kebetulan dawai sama pipa organa terbuka itu rumusannya sama. Rumusan frekuensi ke n-nya dan juga perbandingan nada atas ke n-nya itu sama. Jadi kalau misalkan kita disuruh nyari frekuensi, kita bisa pakai 2 cara, tergantung data. Bisa pakai cara rumus, bisa pakai cara perbandingan. Yuk cara rumus, misalkan disuruh nyari frekuensi nada atas ketiga, berarti ini tulis 3, F3, maka nanti 3 ditambah 1 yaitu 4 V per 2L. Nanti V nya diketahui, L nya diketahui, dapat deh frekuensi ketiga ya, frekuensi nada atas ketiga, maaf. Kalau kalian disuruh nyari frekuensi tapi datanya tuh nggak ada kecepatan, nggak ada panjang tali, tapi adanya frekuensi yang lain. Misalkan suatu POB, suatu pipa organa terbuka, nada dasarnya itu adalah 200. Berarti nada atas keduanya berapa? Nada atas keduanya berarti 3 kali lipat dari 1. Yang tadi 1 itu 200, berarti 3 kali 200. Ya, perbandingan aja gitu ya. Oke, pipa organa tertutup juga seperti itu. Intinya mereka itu mainannya adalah suruh nyari frekuensi yang bisa dicari dari rumusan atau dari perbandingan. Sama ada keterangan simpul perut untuk mengidentifikasi itu nada atas keberapa. Atau dibalik, kita bisa jadi ditanyain simpul perutnya ada berapa di suatu nada atas yang ditanya. Ulang, misalkan nada atas kedua pipa organa terbuka, perutnya ada berapa, simpulnya ada berapa gitu ya. Kalau kalian tahu dasarnya itu kan ada 2 perut 1 simpul. Berarti nada atas kedua mah perutnya 2 ditambah 2 jadi 4. Simpulnya startnya 1 ya. Ditanyain ada atas kedua, maka 1 tambah 2 jadi simpulnya ada 3 gitu ya. Oke, saya rasa kalian akan rada-rada kelayangan ngomongin nada ini, tapi tinggal plototin aja. Intinya sih frekuensi ke N sama perbandingan frekuensi ya. Next, kita punya bahasan tentang resonansi. Resonansi itu umum ya, nggak cuma di bunyi, nggak cuma di gelombang. Intinya sih bergetarnya suatu benda karena adanya benda lain yang bergetar akibat kesamaan frekuensi. Ada syaratnya ya. Syaratnya adalah ada benda lain yang getar, terus antara 2 benda itu ada kesamaan frekuensi. Jadi ceritanya ini benda pertama getar duluan ya. Maka getarannya lewat medium gas atau udara akan menstimulan garpu talak lain itu untuk bergetar. Logikanya ngerembet tuh biasanya butuh rembetan padat ya, tapi ini rembetannya cukup udara bisa menularkan getaran. Tertularnya dengan syarat frekuensi ini sama dengan frekuensi itu. Cara taunya gimana? Ya speknya sama misalkan gitu ya. Nah, untuk resonansi sendiri istilahnya ya kita bisa intinya sih resonansi akan muncul dalam istilah di soal dalam bentuk frekuensi sama. Jadi kalau ada kata-kata apa beresonansi dengan apa, berarti itu pasti frekuensi yang pertama sama dengan frekuensi yang kedua ya. Benda pertama frekuensinya sama dengan benda kedua. Nah, selain ngomongin istilah itu, resonansi juga ngomongin percobaan, dimana kita bisa dapetin kecepatan rambat ya, yang rumusnya V sama dengan F kali lambda. Frekuensi itu bisa didapat dari speaker atau spek dari alat sumber bunyinya. Tapi kalau lambda alias panjang gelombang, coba kita ngomong A, B, mana panjang gelombangnya ada nggak? Nggak kelihatan kan, bunyinya aja gelombangnya nggak kelihatan. Makanya ngukur lambda itu susah ya, cuma bisa dihitung. Ngitungnya juga susah kalau kita nggak pakai percobaan seperti ini. Jadi di percobaan ini kalian bisa cek ke video yang lain di YouTube ya. Intinya saya mau kasih esensialnya aja karena sering ditanyakan matematisnya aja ya. Jadi matematisnya itu sering ditanya V. Biar dapetin V kita butuh F sama lambda. F dicari pakai rumus-rumus yang ada di sini. Tuh, ini kan rumus-rumus semua tentang F ya. Atau biasanya sih F-nya langsung dikasih tahu. Nah, lambda yang belum dikasih tahu. Nyari lambdanya tuh pakai rumus ini. Dengan data panjang tabung kolom udara resonansi. Jadi nanti di soal tuh kasih tahu dia mengalami resonansi kedua dengan panjang 40, maka L-nya diisi 40,
N-nya diisi 2 kalau dibilang resonansi kedua. Ya, gitu. Ini 135 tuh cuma perbandingan L-nya ya, gitu. Oke, nanti kalau L-nya tahu, N-nya dimasukin, kan dapat lambda tuh. Lambda bisa dapetin cepat rambat nantinya, gitu. Ya, seperti apa nanti aja lah dicek di soal. Yuk, 4 sekarang. Ada istilah intensitas dan taraf intensitas. Ya, intensitas itu daya persatuan luas secara umum. Ya, luasnya itu kalau istilahnya intensitas bunyi, luasnya jadi luas sebaran bunyi. Bunyi itu menyebar ke searah. Saya ngomong ke depan, di belakang pasti kedengaran. Itu karena bunyinya menyebar kayak bola, ya. Maka luas permukaan di sini adalah luas permukaan kulit bola, 4πr². Dari hubungan ini kita dapat I sama R² itu berbanding terbalik, ya. Nah, taraf intensitas tuh sama aja sih, mirip kayak tingkat kebisingan suatu bunyi gitu. Tapi kalau taraf intensitas tuh tingkat kebisingan yang di standarisasi dengan intensitas ambang pendengaran manusia yang nilainya 10⁻⁻12. Ini udah kayak konstanta khusus ya untuk pendengaran manusia. Nah, kalau misalkan intensitas bunyinya nambah alias ada beberapa sumber bunyi gitu, nanti tinggal dikali ya. Kalau nanti tambah jauh atau tambah dekat, nanti hubungan intensitas sama jarak berbanding terbalik. Nah, untuk taraf intensitas perlakuannya beda. Kalau tadi banyaknya sumber bunyi itu tinggal dikali, sekarang banyaknya sumber bunyi itu nanti akan menjadi faktor N. Ya, faktor N itu faktor kelipatan. Ya, faktor kelipatan dari awalnya. Misalkan awalnya 1 jadi 100, maka N-nya 100. Awalnya 2 sumber bunyi, terus jadi 200. Berarti kan 200 bagi 2 dulu, ya. N-nya itu kelipatan dari sumber bunyi yang nambah. Nah, kalau ditanyain taraf intensitas dari bunyi yang nambah jauh, berarti nanti rumusnya seperti ini. Bukan langsung berbanding terbalik, tapi ada faktor lognya, ya. And then terakhir kita punya materi efek Doppler. Efek Doppler itu intinya perubahan frekuensi karena gerak relatif ya. Jadi ceritanya kita bakal suruh nyari biasanya frekuensi pendengar dari frekuensi sumber, tapi nilainya bakal beda karena faktor V ini. Faktor V ini namanya faktor gerak relatif ya. Ada rumus satunya tapi itu jarang ditanyain. Rumus satunya tuh nanti ada kecepatan anginnya gitu ya. Kita anggap nggak ada angin maka rumusnya seperti ini. V yang biasa itu adalah kecepatan rambat bunyi. Kalau P itu pendengar, S itu sumber. Jadi nanti ada ketentuan plus minusnya nih ya. Ketentuannya gini. Ini kita isi plus kalau pendengarnya itu PDKT sama sumber. Atau ceritanya gini. Saya naik motor ya mendekati masjid yang lagi azan gitu kan, berarti namanya VP positif karena saya mendekati sumber. Misalkan saya duduk di pinggir jalan, ada truk lagi mendekat ke saya. Truk itu bunyiin klakson. Truk itu berarti sumber bunyi. Sumber bunyinya ngedekat ke saya, sumber bunyi nih, sumber S mendekat ke saya, berarti nanti VS-nya diisi negatif. Nah, ini diisi negatif ya. Pak, masih bingung Pak, cara supaya ngefix bingung itu tinggal dipelototin ya. Asal kalian tahu VP itu kecepatan pendengar, kalau S itu kecepatan sumber ya. Jadi plus minusnya ketentuan di sini tuh mengikuti ini nih, gambar ini ya, patokannya. Oke, seperti biasa biar lebih fasih memahamin atau biar bisa punya keterampilan ngerjain soalnya, kita coba soalnya ya. Oke, suatu gelombang transversal. Loh Pak, masih gelombang aja? Ya nggak apa-apa. Karena ngomongin tali itu ngomongin dawai ya. Dawai itu berarti kita bisa hitung cepat rambatnya di bab ini ya. Kita masih ke soal cepat rambat bunyi. Otomatis kalau ada kata-kata dawai, tali atau senar, kita pakai rumus yang ini ya. Dengan data-data yang ada juga cocoknya sama rumus ini. Dapat deh jawaban. Saya cuma mau wanti-wanti aja, satuan harus dibuat standar semua. Gram dibuat jadi kilogram. Selainnya udah standar, udah eksekusi. Dan nomor 2, contoh ketika kita ditanyain bukan cepat rambat, tapi dari variabelnya kita bakal pakai rumus cepat rambat sih sepertinya. Karena masih ngomongin dawai, ada panjang, ada massa, ada kecepatan, dan diminta tegangan tali. Ya udah, pasti pakai rumus yang berkaitan dengan tegangan tali. Satu-satunya ada di rumus ini. Maka kita isiin dulu, terus matematika biasa dapatlah 0,5. Pak, kok nggak dijelasin? Ya ini udah di luar batas fisika ya. Ini matematika biasa ya. Punten pisan. Lanjut. Nah, sekarang ke soal nada. Kita disuruh cek poin mana aja item yang bener. Dia minta cepat rambat dulu deh. Katanya bener nggak 270. Oke, data-datanya L 0,9, F 300. Frekuensi ke N dari suatu dawai itu kan rumusnya ini ya. Oke, kita cari V dulu ya. V itu bisa didapat dari F1 ya.
Oke, karena ada data F1 ya. F1 berarti saat N-nya dikasih 1. 1 tambah 1 2. 2 per 2 coret. Jadi F1 itu V per L. Nih, sesuai dengan rumus yang ditulis. Berarti kalau F1 yang udah tahu, L-nya juga udah tahu, kan V-nya dapat. Tinggal dikali silang 270. Benar tuh. Sekarang yang 2. Frekuensi nada atas kedua. Ya udah tinggal masukin F2. 2 tambah 1 3. Berarti 3V per 2L. 3V per 2L masukin data dapat jawaban. Ternyata 450 ya, salah ini ngatain 600. Oke, 3. Dia minta nada dasar, berarti diisi N-nya 0, 0 tambah 1, 1. 1V per 2L. Nih 1V per 2L. Dimasukin data, bener 150. Dan yang keempat, panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya itu ya katanya kan sama ya, 90 cm dengan panjang tali untuk nada atas pertama. Jadi panjang gelombang itu bisa dicari dari F1 panjangnya berapa ya. Oke. F1 itu panjangnya akan sama dengan lambdanya. Ya, berarti lambdanya sama dengan 0,9 alias 90 cm. Lanjut, masih mainan nada. Sekarang ada informasi simpul-simpulan ya. Oke, bisa di pause kalau misalkan kalian mau konsen dulu sama soalnya. Intinya dia minta panjang pipa organa terbuka. Jing-jing, pipa organa tertutup 3 buah simpul. Datanya seperti itu. Pipa organa terbuka 2 simpul. Berarti ini ngasih tahu sebenarnya tuh ya, ngasih tahu nada atas keberapa sih di setiap pipa organa yang diomongin tuh. Pipa organa tertutup 3 simpul itu nada atas kedua. Karena kalau kalian lihat atau bayangin, pipa organa tertutup tuh startnya tuh dari 1 simpul ya. Berarti kalau ada 3 simpul tinggal 3 dikurang 1, berarti nada atas kedua. Pipa organa terbuka itu startnya tuh 1 simpul juga ya. Jadi nanti tinggal 2 dikurang 1, berarti nada atas pertama. 2 kurang 1 kan 1 ya. Cek lagi ke tabel yang ada di materi tadi tentang nada ya. Kalian bakal bisa kok nyimpulin kenapa 3 simpul tuh merujuk kepada nada atas kedua, 2 simpul itu akan menjadi rujukan ke nada atas pertama. Jadi fungsinya kita tahu simpul sama perut tuh untuk nebak itu nada frekuensi keberapa sih gitu ya. Jangan lupa kasih indeks ya, pipa organa terbuka sama pipa organa tertutup ya. Oke, kita masukin aja. Dari mana Pak ini 5V per 4L? Dari rumus pipa organa tertutup itu 2N plus 1. Berarti kan 2N itu 2 kali 3 ya. Sorry, 2N min 1 ya. Oke. Maaf ditambah 2N plus 1 berarti 2 kali 3 6 tambah 1. Nada atas kedua kok ya. Dikurang, sorry. 2 kali 2 4. Maaf pisan, punten. Oke, jadi pipa organa tertutupnya kita pakai nada atas kedua dengan rumus 2N plus 1 ya. 2N plus 1 itu berarti 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. 2N plus 1 V per 4L. Kalau F1B nya kan pipa organa terbuka berarti N plus 1 ya. Oke. N plus 1 itu nada atas pertama berarti N nya 1. 1 tambah 1 2. 2V per 2L. Jadi 2 sama 2 nya habis. Ini kalau bingung cek lagi ke rumus pipa organa tertutup sama pipa organa terbuka. Cek rumus untuk frekuensi ke N. Ya, kalau udah begini kita tahu LB itu 4 per 5 LP. Masukin aja LP-nya yang katanya 15 cm. Jadi ketemu 12 cm. Ya. Haredang. Oh iya, lanjut nomor 4. Dia minta tentang resonansi kolom udara ya. Dia ngasih tahu frekuensi terendah itu berarti resonansi pertama, ya. Resonansi pertama itu berarti nanti tinggi panjang udaranya cuma 1/4 lambda. Ya, tinggi di sini bisa dilambangkan dengan H atau L, ya. Jadi kita tahu lambdanya itu adalah 360 cm. Berarti kalau pengen tahu cepat atau laju rambat bunyi ya VF kali lambda atau lambda kali F. Lambdanya barusan dapat 3,6. Terus F-nya tadi 75. Jadilah 270. Nomor 5, pertanyaannya intensitas bunyi. P per A doang ya. P-nya udah ada nih 160 pi, ya. Terus R-nya itu untuk dapetin 4 pi R kuadrat. Di outret biasa dapat 2,5, ya. Nomor 5. Maaf ya. Tinggal di pause aja. Oke. Nomor 6, dia minta jarak pergeseran detektor. Ini masih mainan intensitas ya. Berarti kita punya intensitas yang dibandingkan dengan jarak, ya. Kita punya I1-nya 1, I2-nya itu 1/4 I.
R1 nya 3, kita cari R2 biar bisa dapat delta R. Pakai berbanding terbalik dapat R2 6 meter. Maka kalau tadi 3 meter, gesernya adalah 3 meter. Karena dia R yang keduanya 6 meter, J. Dari jarak asalnya 3 meter, dia bergeser 3 meter karena 6 dikurang 3, ya. Nomor 7, dia minta TI nih, ya. TI dari 10 mesin jahit identik. Oke, hati-hati tapi ya, kita dikasih datanya adalah intensitas, ya. Berarti kita hitung dulu nih, sebelum ngitung TI 10, kita hitung dulu intensitas yang 10 biji. Maka tinggal dikalikan saja, jadilah 10 min 8. Nah, berikutnya kita cari TI untuk 10 biji dengan data intensitas yang 10 biji. Masukin. Tuh kan intensitasnya 10 min 8, intensitas sambangnya 10 pangkat min 12. Min 12 ke atas itu jadi positif 12. 12 kurang 8, 4. Nah, 4-nya menurut aturan logaritma ke depan. Basisnya 10, maka 10 log 10 habis, 4 kali 10-nya 40. Gitu ya. Masih taraf intensitas bunyi, tapi sekarang dia minta yang jaraknya digeser. Jadi ada 2 jarak, ya, maka kita cari TI di jarak 40 meter ceritanya. Ya udah pakai rumus yang TI untuk jarak yang dirubah. Maka R2 masukin 40, R1-nya masukin 4. TI yang pertamanya kan tadi 60, jadilah 40. Kalau jarak makin jauh nih dari 4 jadi 40, logis ya dikurang alias tambah pelan suaranya atau bunyinya. Tambah nggak kedengaran. Next, efek Doppler ya. Kita punya pertanyaan frekuensi pendengar. Karena ini didengar sopir dengan frekuensi. Jadi frekuensi pendengar yang ditanya. Simple ya, masih mainan yang kayak ginian. Oke, plus minusnya perhatian. Ceritanya yang VIP ya, VIP tandanya apa? Katanya tuh si pendengarnya, mana pendengar? Yang ngedengar tuh supir truk ya. Saling menjauhi coy. Berarti pendengar menjauhi, makanya negatif. Tapi kalau sumber menjauhi, dia positif. Tuh, ya. Ada aturannya di materi tadi ya. Jadi karena dia pendengarnya menjauhi, maka dia negatif. Tapi kalau sumbernya menjauhi, nanti jadi positif. Aturannya ada di materi. Sengaja biar nanti di rewind. Ya. Oke, masukin data-datanya. Nggak ada yang aneh. Asli efek Doppler tuh susahnya cuma di pemilihan plus minus, dan nggak susah kalau kalian bikin patokannya dulu di otretan atau di benak kalau udah hafal. Next, kita mainan masih efek Doppler tapi ada kata-kata layangan atau bahasa Inggrisnya beat ya. Jadi layangan tuh intinya selisih frekuensi ya, selisih frekuensi dari 2 sumber bunyi ataupun dari satu sumber bunyi yang punya dua pendengar ya. Jadi intinya ada orang yang sama ngedengerin 2 sumber bunyi ya. Yang satu sumber bunyinya diem, yang satu sumber bunyinya itu mendekati si orang tadi. Artinya sumber bunyi yang PDKT sama orang itu akan kena efek Doppler. Jadi intinya sih orang pertama dengar frekuensi 676, satu lagi orang ngedengar frekuensi dengan frekuensi FP. FP-nya dicari pakai efek Doppler. FP itu frekuensi yang didengar oleh pendengar dari sumber bunyi yang 676 tapi lagi jalan, 676-nya lagi jalan mendekati. Oke, orang kan berdiri di samping alias ngetem, maka dia nggak gerak, berarti kecepatan pendengarnya 0. Nah, kalau sumbernya mendekati nanti negatif. Ya, sumbernya tuh ini katanya mendekati si X, maka ini negatif. Dapatlah oret-oret gini 680. Maka layangannya itu tinggal dikurangin. Jadi ketemu 4 Hz. Biasanya frekuensi pelayangan tuh kurang dari 10 Hz ya, gitu. Oke, terima kasih udah bahasin bareng-bareng, sabar dan mau dia bawa cepat. Oh iya, kalau kecepatan silakan kalian atur kecepatan pemutaran di YouTube di level 0,5 kah 0,75 biar lebih slow. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.